Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas bagaimana sih sistem kerja rice cooker ya teman-teman. Jadi dengan mengetahui ini, maka teman-teman akan paham akan kerusakan-kerusakan rice cooker yang ditimbulkan oleh rice cooker itu sendiri. Yang pertama, kita harus mengetahui alat-alat ini yang terlihat di gambar ini ya teman-teman. Ada termostat, ada termosfus, ada thermistor, switch, serta elemen pemanas ya teman-teman. Dan fungsinya tentu ini adalah beda-beda. Setidaknya ada elemen pemanas yang di samping sama di atas panci ya teman-teman. Oke, nanti akan saya jelaskan satu persatu fungsi ataupun alat-alat tersebut, sehingga nanti teman-teman ketika mau menservis sebuah rice cooker akan paham dan apa yang akan ditimbulkan. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh yaitu termostat ya teman-teman. Nah, ketika termosfus, mohon maaf, bukan termostat tapi termosfus ini rusak atau sekring, ini dipastikan semuanya yang indikasinya itu mati total ya teman-teman. Jadi rice cooker mati total disebabkan karena ini ya teman-teman. Jadi termosfusnya putus atau sekringnya putus. Dan ini biasanya tempatnya di sini teman-teman. Nah, ada di sini nih. Nah, kalau teman-teman ingin membeli ini murah banget, paling hanya sekitar 3 ribuan kalau di online. Silakan teman-teman beli kalau memang rice cooker Anda mati serta tidak berfungsi. Ini namanya termostat, yaitu ukurannya 178 derajat, 250 volt serta 10 ampere. Jadi banyak sekali termosfus, model dan macamnya, tapi ukurannya adalah segitu ya teman-teman. Cuman tergantung rice cooker dan tipenya ya teman-teman. Semakin kecil tentu semakin rendah daripada ukurannya. Jadi kita lihat saja yang ada di dalamnya, kita samain saja ya kalau kita mau menggantinya. Oke, gitu aja teman-teman. Jadi ini adalah termosfus. Selanjutnya ya teman-teman, kalau yang tidak berfungsi lagi ataupun mati ataupun tidak panas adalah elemen pemanas. Ini namanya elemen pemanas ya teman-teman. Nah, kalau rusak ini memang susah dibenerin ya teman-teman, karena memang harus diganti dan posisinya di tengah-tengah ketika untuk memasak. Nah, ini ya di sini nih. Di dalam sini fungsinya itu adalah untuk memanaskan nasi. Kalau ini rusak ya teman-teman, elemen ini itu dipastikan tidak panas, cuman indikator masih menyala, cuman tidak panas ya, walaupun kita cetekin tidak panas. Nah, ini adalah kerusakan ini. Silahkan diganti saja. Ini lumayan cukup mahal ya, sekitar mungkin 100 ribuan atau 80 ribuan lah kalau kita beli. Ini elemennya saja bisa kita ganti, cuman untuk diservis ini tidak bisa karena berupa elemen yang ada di dalamnya, dan ini sudah paten ya teman-teman, jadi nggak bisa dibongkar lagi. Oke teman-teman, jadi itu kerusakannya kalau elemen pemanas tadi. Selanjutnya ini adalah termostat ya teman-teman. Ini termostat fungsinya adalah ketika nasi sudah mematang, maka dia otomatis akan memutus. Nah, ini akan memutus dengan sendirinya setelah nasi kita sudah matang. Nah, di dalamnya ini berisi sebuah magnet ya teman-teman. Jadi ketika panasnya sudah melampaui, maka dia dengan sendirinya akan memutus sehingga tidak nyambung, dan yang berfungsi adalah switchnya, sehingga yang berfungsi adalah elemen pendukung di samping ataupun di atasnya untuk menghangatkan nasi tersebut. Jadi ini kalau ini rusak ininya teman-teman, biasanya nasinya tidak matang ataupun nasinya matang cuma sebelah. Kalau teman-teman penasaran nih, saya bongkar saja ini. Ini di dalamnya adalah sebuah magnet ya teman-teman. Ini sebuah magnet. Nah, ini sebuah magnet teman-teman nih. Magnet. Nah, biasanya kenapa dia rusak? Biasanya terjadi keropos ya teman-teman, keropos pada sisi-sisi sengnya itu, sehingga ada debu di dalamnya, sehingga dia kotor dan daya perekatnya pun akan berkurang, sehingga nasi belum matang pun dia sudah jetek. Nah, maka dari itu kita bisa menggantinya kalau nasinya memang tidak matang ataupun matang teman-teman, kematangan ya teman-teman, ataupun gosong ya. Ini juga bisa diakibatkan rusaknya
termostat ini. Silakan teman-teman ganti saja kalau memang rice cooker teman-teman itu mengalami kendala tersebut. Gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah termostat namanya. Teman-teman bisa juga beli di salah satunya. Selanjutnya kendalanya adalah teman-teman ini namanya. Nah, di sini teman-teman tidak kalah penting ini namanya adanya itu namanya thermistor ya teman-teman. Thermistor ini berfungsi untuk mengatur apa namanya? Suhu udara supaya tidak terlalu tinggi ketika sekitar 70 sampai 80 derajat. Nah, ketika suhunya 80 derajat dengan sendiri dia mematikan, dan kalau memang dia tidak mencapai angka 70 sampai 80 derajat, maka dia dengan sendirinya akan memanaskan dengan sendiri teman-teman. Nah, biasanya teman-teman kalau nasinya basi ataupun ini biasanya tidak berfungsinya alat ini ya teman-teman, tidak di atas ini ataupun ada elemen yang namanya sebuah lilitan ya teman-teman di dalam sini nih. Nah, di atas ini ada lilitan. Nah, dia biasanya nasinya basi ya teman-teman, cepat basi ataupun kuning. Nah, ini tidak berfungsi. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi alat-alat pendukung itu ada di situ ya teman-teman. Gitu ya teman-teman, jadi kira ini cukup jelas. Silakan teman-teman kalau mengalami kendala dengan jelas ini, mudah-mudahan teman-teman bisa menservis sendiri rice cooker tersebut. Mungkin itu saja, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.